Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan grafis atau program aplikasi grafis, yaitu Autodesk Sketchbook. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu. Nah, ini adalah beberapa program yang saya punya, yang saya gunakan, yaitu ini semua adalah program grafis, ya. Di antaranya ada Autodesk Sketchbook, dan ini yang akan kita pelajari, yaitu Autodesk Sketchbook yang bergambar pensil dengan background O-ring. Nah, tapi sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu beberapa produk yang dihasilkan dari sketchbook. Nah, saya bukakan dulu di foto. Nah, ini adalah beberapa hasil karya yang dibuat dari sketchbook, kemudian bisa digunakan membuat kreasi seperti ini, bisa membuat kreasi yang seperti ini juga. Nah, ini kita bisa gunakan untuk sebagai background, kemudian juga ini yang sudah kita modifikasi. Nah, semua ini hanya kita gunakan dengan menggunakan program aplikasi sketchbook. Mengapa kita mesti mempelajari sketchbook, bukan aplikasi yang lain yang instan begitu saja ketemu background kita jadikan, jadikan sebagai background kita? Tidak, kita belajar untuk mengolah kreasi kita yang menggunakan sketchbook, ya. Di sana nanti model-model daripada sistem penggunaan atau sistem daripada aplikasinya mirip dengan program aplikasi besar, yaitu Photoshop. Nah, itu yang akan kita pelajari. Di situ semuanya adalah program aplikasi grafis. Nah, ini juga termasuk hasil sebuah karya yang diproduk dengan menggunakan sketchbook. Semuanya ini dari sketchbook, seperti ini. Kita bisa menggunakan itu. Oke, baik. Saya kembali pada sketchbook. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk materi kali ini masih saya kenalkan semuanya. Oke, ini adalah program aplikasi grafis yang saya punya, dan hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan Autodesk Sketchbook. Saya buka gambar atau ikon Autodesk Sketchbook yang bergambar pensil berlatar belakang O-ring. Oke, saya klik. Nah, ini membuka Autodesk Sketchbooknya. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kita bisa memulainya dengan, di sini ada beberapa menu di atas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di menu utama ini nanti akan memunculkan banyak menu. Saya ngambil contoh, saya tunjukkan saja dulu. Yang pertama, nah ini menu, saya klik. Nah, ini menu untuk memulai, yaitu plus new sketch, berarti memulai gambar baru. Ada galeri, berarti mengambil dari sebuah gambar, share, membagi, dan seterusnya. Nah, yang paling banyak kita gunakan nanti adalah memulainya, yaitu dengan tanda plus atau gambar ada yang bertuliskan new sketch, gambar kanva yang bergambar kuas. Oke, selanjutnya kita coba new. Kemudian di dalam new ini terdapat beberapa menu lagi, yaitu pilihan screen, layar. Ya, layar ini ada 720 kali 1280. Ada custom, ada auto. Kita nanti bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita. Saya klik dulu yang 720 kali 1280. Ini tadi bekasnya yang lama pernah menggoreskan sebuah noktah titik atau warna hitam itu.
kita discard untuk menghilangkan ya, discard. Oke, kita discard jika terjadi seperti itu. Kemudian kita, atau saya tunjukkan menu yang kedua, tool itu alat yang kedua, yaitu yang bergambar jangka dan penggaris. Ya, ini. Nah, di sini ada selection, ada transform, ada fill, ada guidance, ada schematic, ada draw style, ada perspektif, ada import image, ada perspektif guide, teks, dan apa ini ya, tain ya, saya tidak terlalu jelas ini. Oke, nah semuanya ini bisa kita gunakan. Semua ini alat-alat yang kita gunakan nanti. Selection itu untuk menseleksi atau membatasi, transform juga untuk membatasi, nanti kita akan jelaskan di kemudian nanti. Nah, kemudian ada gambar ini apa, kayak sapu dengan ada tanda titik, garis dan titik. Nah, itu kita klik, kita coba, kita lihat isinya apa ya. Ini ternyata di sini adalah isinya pilihan dari macam-macam alat tulisnya, alat gambarnya, bentuknya dengan gambarnya, dengan bentuk sesuai dengan gambarnya ya. Ada yang runcing, ada yang tebal, lebar, nah macam-macam. Kita geser aja, kita akan pilih mana yang kita klik. Itu adalah yang kita gunakan. Nanti kita memilih, ada model pensil 2 apa H, ada HB dan macam-macam, ada 2H 2B, dan kita juga bisa memilih half tone dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita geser ya, pilihannya banyak. Nah, kita mesti pilih salah satu nanti untuk menggunakan. Bisa menggabungkan juga bisa ya. Kita gabungkan, misalnya saya menuliskan ini, nanti bisa kita pilih ini. Oke, untuk menutup kita klik silang bawah. Nah, terus kemudian ada gambar lingkaran yang berwarna-warni itu. Nah, ini gambar lingkaran yang berwarna-warni adalah untuk menentukan warna. Kita bisa milih dari warna yang di bawah. Nah, kita bisa klik untuk sesuai dengan kebutuhan pemahaman kita. Tidak apa-apa, semuanya ini adalah untuk memilih warna. Saya milih yang ini aja dulu untuk memudahkan ya. Kemudian saya ingin memilih warna merah. Nah, ini kita klik yang di sini, kita bisa geser, tetapi juga demikian. Nah, kita geser ini juga kita bisa geser. Nah, yang harus dilakukan adalah yang di tengah, karena ini yang menentukannya. Oke, kemudian klik silang, ada gambar segi 4 ya, segi 4 putih dan hitam. Nah, ini kita klik. Nah, ini tampil di sebelah kanan ini namanya layar-layar ya. Ini nanti kita bisa tambah. Jadi nanti gambar satu di bawah, ini misalnya gambar satu di sini, saya tuliskan, saya goreskan seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang di atas, kita di atas kita buat seperti ini. Maka sesungguhnya ini adalah dua gambar yang berbeda tempatnya, dua gambar yang berbeda tempat. Sambil contoh, yang satunya matanya kita tutup, yep, nah tidak kelihatan. Kita buka lagi, berarti ada dua. Tapi nanti pada saat disimpan, semuanya ini akan jadi satu. Oke, kemudian saya tutup lagi ini. Nah, ada sebelah kanan lagi ini untuk menentukan bentuk layar. Nah, menghilangkan semua gambar menunya, hanya tinggal menu satu itu saja. Kita tidak puas dengan itu, tidak tahu, kita tampilkan lagi. Nah, bisa demikian. Ini pengenalan daripada alat menu atau tool itu alat yang digunakan untuk menggambar pada sketchbook atau the sketchbook ya. Saya coba lagi dengan bentuk gambar yang lain. Saya memilih goresan, wih tebal banget. Nah, ini aja. Oke, kemudian masih ada setting itu bisa dikecilkan, lebih besar,
tebal, tipis. Nah, nanti kita bisa ngatur di sini. Oke, kita ngatur di sini, right close. Nah, kita bisa tuliskan ini. Yap. Nah, udah jadi. Kita bisa lakukan. Oke. Setelah itu terakhir kalau sudah sesuai dengan harapan kita simpan pekerjaan kita dengan kita keluar, tidak apa-apa, atau dengan cara begini. Nah, kita back, kita save and exit, berarti menyimpan dan keluar. Kita klik. Nah, sedang menyimpan, sudah keluar. Kita kembali pada, kita cari di galeri, ada nggak ini secara otomatis sebenarnya. Cuman kalau HP-nya agak sudah penuh begitu ya agak susah sih memangnya. Oke, agak susah. Oke, saya coba dulu, saya cari sketchbook, ada enggak di sini ya. Recorder master, WhatsApp. Sketchbook enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka kita carinya bukan di sini melainkan di berkas. Nah, nanti tidak tahu di HP kalian apa ini nanti. Di berkas saya cari di penyimpanan berupa daftar, saya cari Autodesk sketchbook, kita klik, kemudian sketchbook preview yang ditampilkan, klik. Nah, ada dua. Nah, ini hasilnya yang pertama, yang kedua. Nah, ini hasilnya sudah bisa. Ini masih tahap awal ya, kita belajarnya sepintas saja dulu. Nanti kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi, tidak menggunakan komputer tetapi cukup menggunakan HP. Kita bisa memproduk sebuah poster, kita bisa memproduk sebuah sampul, kita bisa memproduk sebuah stiker dan macam-macam. Oke, ada banyak program aplikasinya, banyak yang lain, tapi kalau di pembelajaran bimbingan TIK ini saya menggunakan Autodesk Sketchbook ya, Autodesk Sketchbook ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk materi bimbingan TIK kedua ini, yaitu yang berkaitan mengenal tentang Autodesk Sketchbook. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.